Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan pagi ini dalam edisi Selasa tanggal 26 atau 25 dan 26 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 25 Maret 2025. Kita hadir kembali menghadirkan program-program acara di sepanjang edisi hari ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dari setiap pelajaran-pelajaran kita dengarkan nantinya dari program-program yang akan kita hadirkan bermanfaat dari setiap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam, agenda kita pagi ini seperti biasa kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Syamsuri Rizal Abu Fauzan hafizallahu taala dalam kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang kita relay melalui Zoom langsung dari kediaman Ustaz. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah terhubung bersama Ustaz. Dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, untuk tema pagi ini kita masuki pembahasan tentang keutamaan menyambung silaturahim. Dan untuk tema hari ini Ustaz akan membahas tentang keutamaan menyambung silaturahim. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Silakan bagi muslimin dan muslimat ingin bertanya, Anda dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Dengan pertanyaan dari WA dan SMS di 081175454444. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkuran majura. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini, tepatnya hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan yang penuh barakah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu majlis ilmu yang kita pancar luaskan melalui frekuensi 103,4 Hidayah FM di tengah-tengah konsentrasinya kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dengan harapan tentunya semoga ibadah puasa kita dan seluruh kebaikan-kebaikan yang sedang dan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang akan memberatkan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau disertai dengan mempelajari dan mengikuti petunjuk dan suri tauladan yang telah beliau berikan kepada kita menjadi asbab untuk kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lampau kita sudah mempelajari dan membaca hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang berkenaan dengan kewajiban menyambung silaturahmi. Dan pada pertemuan kali ini kita masih di bahasan yang sama, yaitu masih di dalam bab silaturahim. Akan tetapi secara spesifik kita akan membaca beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan menyambung silaturahmi. Kalau kemarin berkenaan dengan kewajibannya, kalau sekarang kita lebih fokus kepada keutamaan menyambung silaturahmi di dalam Islam. Di dalam bab ini, Al-Imam rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis yang kita mulai dari hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau menuturkan, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Ada seseorang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu pun bertanya, sebagaimana kebiasaan para sahabat ketika mereka berjumpa bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka selalu memaksimalkan pertemuan itu dengan beristifadah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara keagamaan. Itu pula yang dilakukan oleh laki-laki yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh hadis ini. Apa kata laki-laki itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya wa jahaluna alayya wa ahlumu anhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat yang saya selalu menyambungkan hubungan rahim dengan mereka, selalu menjaga hubungan baik dengan mereka, akan tetapi mereka selalu berusaha untuk memutuskan hubungan yang aku berusaha untuk menyambungnya itu. Dan aku juga berbuat baik kepada mereka. Namun, mereka justru malah menjahati aku, berbuat jahat kepadaku.
Bahkan mereka bertindak seperti, kalau bahasa kita, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak terpelajar, berbuat sesuka hati, asal-asalan saja. Padahal saya berusaha untuk berlemah lembut kepada mereka, berusaha untuk memahami keadaan mereka. Ini yang ditanyakan oleh laki-laki itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan pertanyaan dan curhatan dari laki-laki ini, maka baginda Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, la in kana kama taqulu ka'annama tusfihimul ka'annama tusfihimul malla afan ka'annama tusfihimul malla wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala zalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kenyataan seperti yang engkau katakan ini, engkau berusaha menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka malah berusaha terus untuk memutuskannya. Engkau berusaha berbuat baik selalu kepadanya, tapi mereka malah berbuat buruk dan jahat kepada engkau. Engkau selalu mengerti dan memaklumi keadaan mereka, tapi mereka malah bertingkah sesuka hati, berbuat sesuka hati saja kepada engkau. Kalau memang begitu keadaannya, kata Rasul, seakan-akan engkau sedang menyuapkan atau memasukkan ke dalam rongga lambung mereka bara api yang panas. Al-mallu artinya adalah bara api yang panas, yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab dahulu untuk memanaskan roti mereka dengan cara memasukkan ke dalamnya. Ya, al-mallu. Ya. Jadi kalau memang begitu keadaannya, maka kebaikan yang kau lakukan kepada mereka, engkau selalu berusaha memaklumi dan mengerti dengan keadaan mereka, tapi mereka juga tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau mengerti kepada engkau. Maka berarti kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepada mereka itu seakan-akan engkau sedang memasukkan ke dalam rongga lambung mereka bara api yang panas. Dan engkau akan senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla terhadap sikap-sikap buruk mereka itu, selama engkau terus istiqamah dan konsisten menjaga hubungan baik, berlaku baik kepada mereka seperti yang tadi engkau ceritakan. Ya, begitulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya ikhwani. Pertama sekali, seperti yang tadi kita katakan, beginilah kebiasaan para sahabat Nabi. Di saat mereka berjumpa dengan baginda Rasul, maka mereka berusaha untuk mendulang fawaid, beristifadah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara belajar agama, mengetahui batasan-batasan agama, mengetahui anjuran-anjuran agama, agar mereka dapat melakukan yang diperintahkan dan yang dianjurkan, dan agar mereka dapat pula mawas diri dari apa yang dilarang dan yang diwanti-wantikan oleh agama. Sehingga kalau begitu membuat kedudukannya semakin mulia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan dan adabnya para sahabat.
Dan tentunya itu pula yang harus kita lakukan ya ikhwani. Sekalipun kita tidak lagi hidup di masanya baginda Rasul alaihissalatu wassalam, akan tetapi Allah Azza wa Jalla masih melahirkan di generasi kita orang-orang yang terus memperjuangkan, menyampaikan dan mendakwakan apa yang dahulu didakwakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulama, para guru-guru kita, para pendidik-pendidik kita untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka di saat kita bertemu dengan mereka, maka manfaatkan pertemuan itu untuk mendapatkan manfaat-manfaat dari mereka, untuk mendapatkan tunjuk ajari mereka apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengangkatkan martabat kita di sisi Allah Azza wa Jalla, untuk kita dapat memasuki surga Allah dan terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita lakukan. Jangan habiskan kebersamaan itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan lewati masa-masa itu dengan huru-hara, dengan hura-hura, dengan hal-hal yang tidak berfaedah, apalagi malah menjatuhkan kita ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Bukan begitu contoh salaf kita. Bukan itu keteladanan yang diberikan oleh para sahabat Nabi kepada kita. Ketika mereka bertemu dengan Rasul, apa yang mereka lakukan? Hendaknya seperti itu pula kita berbuat di saat kita bertemu dengan para ulama, para asatizah kita, para guru-guru kita, sehingga kebersamaan itu dapat membuat kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, semakin paham akan Al-Quran dan Sunnah, semakin bersemangat untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan menjauhkan keburukan demi keburukan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini tentu akan banyak sekali variasi, warna-warni, corak, hal-hal yang akan kita hadapi dan yang akan kita rasakan di dalam mengharungi bahtera kehidupan ini. Di antaranya seperti yang ditanyakan oleh laki-laki ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang terkadang di saat kita berusaha untuk menjaga hubungan baik dengannya, mendekatkan diri kepadanya, akan tetapi kita bukannya mendapatkan respon dan balas yang setimpal darinya, akan tetapi malah berbalikan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita harapkan darinya. Kita sambung hubungan dengannya, dia putuskan. Kita berbuat baik kepadanya, tapi dia malah membalas dengan kejahatan kepada kita. Kita berusaha untuk memaklumi dan mengerti akan keadaannya, namun dia nggak pernah mengerti dengan keadaan kita. Nah, ini di antara panorama kehidupan dunia. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Dan inilah sifatnya dunia. Tidak mungkin kita berharap dalam hidup ini semua orang suka dengan kita, semua orang simpati dengan kita, semua orang berbuat baik kepada kita, semua orang bisa mengerti dan memaklumi keadaan kita. Tidak mungkin kita mengharapkan yang seperti itu dalam hidup ini. Karena itu bukan sifat dunia, itu adalah sifatnya surga Allah Azza wa Jalla. Di surga baru ada dalam ucapan illa qila salaman salama. Ucapan orang ada ucapan yang menunjukkan kepada doa keselamatan. Itu di surga. Di dunia seperti inilah. Terkadang kenyataan yang kita hadapi bertentangan bukan 180 derajat, tapi terkadang 360 derajat
dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Itu adalah sifatnya dunia. Itu sudah merupakan sunnatullah dalam kehidupan dunia ini. Maka jangan sekali-kali kita pernah berharap untuk mendapatkan hal yang indah-indah, yang baik-baik, yang nikmat-nikmat saja, yang gembira-gembira saja dalam hidup ini. Itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Sebanyak kebaikan yang kita dapatkan, sebanyak itu pula barangkali keburukan yang akan kita rasakan. Seberapa banyak kebajikan yang kita tebarkan, tidak mustahil sebanyak itu pula sikap acuh, ketidakpedulian, bahkan sikap-sikap buruk akan kita terima. Dan ketahuilah bahwa itulah memang sifat dunia. Maka oleh karena itu, berusahalah dan belajarlah kita untuk menjalani hidup ini hanya semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang baik, balasan yang indah, yang pada klimaksnya adalah surga Allah Azza wa Jalla, dan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita berharap kebaikan dalam hidup ini, kebaikan terus, lancar terus, bahagia terus, orang simpati terus, maka siap-siaplah kita untuk kecewa, bahkan berputus asa dalam hidup ini. Karena yang kita harapkan adalah sesuatu yang bukan yang sifat dunia, dan sesuatu yang bukan, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi seperti itu dalam kehidupan dunia ini. Dan tapi ingat bahwa kita bukanlah satu-satunya orang yang merasakan itu. Bahkan sebelum kita juga telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Generasi awal umat ini. Lihatlah orang-orang yang hidup bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa penderitaan mereka, kesulitan mereka, kejahatan yang dilepaskan kepada mereka jauh lebih dahsyat, lebih berat, lebih keras ketimbang apa yang kita rasakan di hari ini. Sehingga membuat kita tetap bersemangat, optimis, tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk kita berbalik dari agama ini, lalu kita tinggalkan, lalu kita kembali kepada masa jahiliyah kita, seperti yang terjadi pada sebagian manusia. Iya. Kemudian ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kita sekalipun diperbolehkan untuk membalas kejahatan yang ditimpakan kepada kita dengan balasan yang setimpal, balasan yang seimbang, namun bersabar dan meresponnya dengan respon yang baik itu lebih dituntut oleh agama kita. Itu lebih dituntut oleh agama kita. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di surah An-Nahl ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau seandainya engkau hendak berbalas, maka balaslah, kata Allah, seperti yang ditimpakan kepada engkau. Itu seperti kejahatan yang ditimpakan kepada engkau oleh seseorang, maka balaslah seperti itu pula. Berarti kita boleh membalas kejahatan orang. Kita boleh membalas kezaliman yang ditimpakan kepada kita oleh seseorang. Tapi balasan yang setimpal, yang seimbang, tidak boleh berlaku curang dalam hal ini. Namun kata Allah SWT, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau engkau mau bersabar dengan tindakan mereka yang mungkin mengesalkan, mungkin menyakitkan,
itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar, kata Allah Azza wa Jalla. Itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka oleh karena itu wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka bersabarlah, dan engkau tidak akan bisa bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan engkau tidak pula usah bersedih, dirundung oleh kesedihan, larut dalam kesedihan dengan sebab tindakan-tindakan buruk mereka itu. Dan engkau tidak usah bersempit hati di dalam melihat dan merasakan makar mereka itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan selalu bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ya, ayat ini awalnya adalah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa jahatnya mereka, betapa biadabnya mereka kepada Rasul, kepada pengikut-pengikut Rasul. Padahal betapa mulianya akhlak Rasul, berapa dermawannya Rasul kepada mereka, betapa pemaafnya Rasul kepada mereka, dan seterusnya. Akan tetapi semua itu justru mereka balasan yang sangat buruk dan sangat keji kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah ajarkan ini kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau hendak balas, balas dengan balasan setimpal. Tapi kalau engkau bisa bersabar, itu lebih baik. Bersabarlah, kata Allah. Tidak usah larut dalam kesedihan. Tidak usah berkecil hati atas sikap dan tingkah mereka itu. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan ini ya ikhwani. Kalaulah persengketaan itu terjadi dengan orang-orang kafir sekalipun, tetap seperti ini yang dianjurkan oleh Allah kepada kita, memaafkan, memaklumi, tidak larut dalam kesedihan, tidak memusuhi, akan tetapi terus berbuat baik kepada mereka, maklumi saja sikap mereka, dan yakinlah Allah Azza wa Jalla akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalaulah seandainya terhadap orang kafir, terhadap orang musyrik, begitu yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Rasulnya, apatah lagi hanya kepada sesama Muslim, barangkali kita terjatuh dalam pertikaian, terjatuh dalam sikap-sikap yang menunjukkan tidak adanya kasih sayang, sikap buruk, akhlak yang tercela, tentu lebih layak untuk kita sikapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya di ayat ini. Tetap kita balas dengan kebaikan. Kita maklumi sikap mereka, kita bersabar atasnya, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kemenangan buat kita, keberuntungan buat kita, dan bara api yang telah kita suapkan dan kita masukkan ke dalam lambung-lambung mereka, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita dengarkan. Ya. Kemudian ya ikhwani, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang berkenaan dengan judul bab, betapa agungnya menyambung silaturahmi, betapa mulianya menyambung silaturahmi. Semakin ditentang kita, semakin memusuhi kita, namun semakin komitmen kita, semakin berusaha kita untuk menjaga hubungan baik dengannya, menyambung silaturahmi dengannya, maka semakin besar fadilah yang akan kita dapatkan. Semakin besar pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala katakan,
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Allah akan terus menjaga engkau, melindungi engkau, menolong engkau selama engkau bisa membalasi keburukan mereka itu dengan kebaikan engkau, dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang terpuji. Nah, selama engkau bertahan dengan respon seperti itu, maka Allah akan terus menjaga engkau. Allah akan terus melindungi engkau. Allah akan terus menolong engkau. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk menjaga hubungan baiknya, terutama dengan orang-orang yang memang punya hubungan rahim dengannya, dengan kerabatnya, dan dengan sesama muslim, bahkan dengan manusia secara umum. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua di dalam bab ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam rahimahullahu taala dari jalan Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdurrahman ibnu Auf telah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla. Ya, seperti yang pernah kita katakan, bila mana kita mendapatkan hadis dengan redaksi seperti ini, dimulai dengan qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala telah berfirman, berarti hadis ini adalah hadisul qudsi. Ini adalah hadisul qudsi. Firman Allah Azza wa Jalla yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? An-Rahman. Sayalah Ar-Rahman. Sayalah zat yang maha pengasih, yang maha penyayang itu, kata Allah. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya telah menciptakan kasih sayang, telah menciptakan rahim. Washtaqattu laha min ismi, dan saya telah mengambil kata rahim ini berasal dari namaku sendiri, kata Allah Azza wa Jalla. Faman wasalaha wasaltuhu, maka oleh karena itu barang siapa yang menyambungnya, yang menjaganya, maka aku pun akan menjaga dia, akan menjaga hak-haknya, kata Allah Azza wa Jalla. Wa man qata'aha batattu, namun barang siapa yang merusaknya, memutuskannya, tidak menjaganya, maka aku pun akan memutuskannya dari kasih sayangku, dari rahmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran pula yang bisa kita ambil. Pertama sekali, bahwa Ar-Rahman adalah salah satu nama dan sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu adalah sesuatu yang sudah baku, tauqifiyah, yang memang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita tidak boleh menamakan Allah Azza wa Jalla dengan nama yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Bahkan Rasul pun juga tidak pernah menamakan Allah dengan nama itu, maka kita tidak boleh namakan Allah Azza wa Jalla dengan nama tersebut. Akan tetapi kita wajib mencukupkan diri kita di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla ini sebatas apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam saja. Salah satu di antaranya adalah Ar-Rahman,
yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsinya ini. Bahwa Rahman itu adalah salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Yang mana dari nama itu pula lah diambilnya kata Rahim, yang kita diperintahkan untuk menjaga dan menyambungnya, dan tidak diperkenankan untuk memutuskan dan merusaknya. Kata Allah Azza wa Jalla, وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِهِ. Jadi Ar-Rahim ini yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu berasal dari kata nama Allah Azza wa Jalla itu sendiri, itu adalah Ar-Rahman. Lalu apa hubungannya? Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang menyambungnya, yang menjaganya, maka Allah Azza wa Jalla akan sambungkan pula ia dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla selalu. Allah akan jaga hak-haknya. Allah akan pelihara ia dengan sebab apa yang ia lakukan dengan rahim itu. Menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya, dengan orang yang punya hubungan rahim dengannya. Maka Allah Azza wa Jalla akan sambungkan pula dan akan jaga pula hak-haknya seperti yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Ya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang merusaknya, memutuskannya, tidak mempedulikannya, tidak menjaganya, maka ancamannya sangat keras pula dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan putuskan ia dari rahmat Allah. Allah tidak akan berikan ia kasih sayangnya dengan sebab apa yang mereka lakukan terhadap hubungan rahim mereka itu. Yang mereka tidak pedulikan, mereka tidak jaga, mereka tidak sambungkan. Sementara itu yang diperintahkan dan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kita. Jadi ini menunjukkan betapa agungnya menyambung dan menjaga hubungan silaturahim, dan betapa buruknya dan betapa besarnya dosa dan hukuman bagi orang-orang yang tidak mempedulikan, tidak memperhatikan, dan tidak menjaga hubungan baik mereka. Ya. Kemudian ada lagi hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abil Ambas. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahti, yakni ardan lahu bit Taif. Kata Abu Ambas, saya pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr di Wahd, yaitu sebidang tanah miliknya yang terletak di kawasan Taif. Lalu dia berkata, atafala Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala. Suatu hari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, dia katakan bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyambungkan jari jemarinya sambil bersabda. Kita tahu jari jemari kita ini terpisah. Ya, dia bisa berjarak, jaraknya juga bisa bertambah. Akan tetapi di waktu itu Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam pertemukan. Nabi rajut jari jemarinya. Nabi kumpulkan sambil bersabda kepada sahabatnya. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abu Ambas. Apa kata Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam? Ar-rahimu syajanatun minar rahman. Kata rahim itu
berasal dari kata Ar-Rahman. Diambil dari kata Ar-Rahman. May yasilha yasilhu, maka barang siapa yang menjaganya, maka Allah pun akan menjaga hak-haknya. Wa may yaqta'ha yaqta'hu laha, maka barang siapa yang memutuskannya, tidak menjaganya, maka Allah pun akan putuskan ia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laha lisanun talqun, rahim itu dia punya lisan yang sangat fasih. Talqun zalqun yaumal qiyamah, lisan itu, rahim itu punya lisan yang fasih nanti pada hari kiamat, yang mana dia akan mempersaksikan apa yang akan dia persaksikan tentang orang-orang yang bersikap kepadanya di saat di dunia, baik yang menyambungnya ataupun yang memutuskannya. Ya, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama sekali, betapa agungnya tindakan usaha seseorang yang terus berusaha untuk menyambungkan hubungan silaturahmi dengan para karib kerabatnya. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat menjelaskan dan memotivasi para sahabat di dalam masalah ini, bukan hanya sekedar Nabi sampaikan secara lisan saja, tapi Nabi memberikan contoh-contoh. Nabi membuatkan sebuah kerangka permisalan yang dapat mereka saksikan, sehingga dari situ mereka dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika menjelaskan tentang pentingnya menjaga hubungan rahim dan betapa bahayanya memutuskan hubungan itu. Nabi contohkan dengan menyatukan jari jemari beliau, dengan menyambungkan dan menghubungkan jari jemari beliau, yang menggambarkan seperti itulah seharusnya hubungan rahim yang ada di antara kita dengan karib kerabat kita pada khususnya. Kita sambungkan dengan erat, dengan utuh, dengan kuat, seperti jari jemari yang kita sambungkan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya kedudukan, keutamaan, pahala bagi orang-orang yang selalu menjaga hubungan rahimnya dengan orang-orang yang memang diperintahkan kepadanya untuk menyambungkan hubungan silaturahim tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bahwa rahim ini nanti akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Dia akan berbicara pada yaumul hisab, memberikan persaksian terhadap orang-orang yang memperlakukannya ketika di dunia. Yang memperlakukannya terbagi kepada dua, berlaku baik atau berlaku buruk. Menyambung dan menjaganya, atau memutuskan dan tidak mempedulikannya. Itu yang nanti akan dipersaksikan oleh rahim ini pada yaumul qiyamah. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain pun juga akan menjadi saksi bagi seorang hamba nanti pada yaumul qiyamah. Sampai tanah yang kita injak pun
akan mempersaksikan apa yang telah kita lakukan di atasnya. Kita melakukan kebaikankah atau kita melakukan keburukan. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana persaksian anggota tubuh yang lain terhadap seorang hamba nanti pada yaumul qiyamah. Allah Ta'ala katakan tentang orang-orang kafir, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai apabila nanti mereka telah dikumpulkan pada yaumul qiyamah, dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka akan didatangkanlah kepada mereka anggota tubuh mereka sendiri yang akan menjadi saksi atas mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Akan bersaksilah pendengarannya, akan bersaksilah matanya, akan bersaksilah kulit-kulitnya pun juga akan bersaksi nanti. Kulit-kulit kita akan bersaksi nanti pada yaumul qiyamah atas apa yang kita lakukan semasa di dunia. Bima kanu ya'malun. Sehingga kita nanti akan berkata pada waktu itu kepada kulit-kulit kita dan anggota-anggota yang menyaksikan atau yang mempersaksikan perbuatan kita di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa pula kalian menjadi saksi atas kami? Kalau bahasa kita, ngapain pula engkau ikut-ikut campur urusan aku di sini? Kenapa pula? Seakan-akan dia berkata begitu. Kita akan berkata begitu nanti kepada anggota tubuh kita yang menjadi saksi atas kita pada yaumul qiyamah. Lalu anggota tubuh itu pun menjawab, qalu, mereka menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Kami berbicara karena Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara, membuat kami juga mampu dan bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah lah yang telah menciptakan kalian di awal mulanya, dan kepadanya pula lah kalian semua akan dikembalikan. Coba perhatikan. Subhanallah. Lalu bagaimana kita akan bisa menyembunyikan kejahatan kita, keburukan kita, ya ikhwah, sementara yang akan menjadi saksi atas kita adalah anggota badan yang kita gunakan untuk berbuat jahat itu. Telinga akan menyaksikan apa yang kita dengar. Mata akan menjadi saksi apa yang kita lihat. Bahkan kulit pun akan menjadi saksi apa yang kita lakukan bersamanya di masa hidup di dunia. Begitulah semua anggota tubuh yang lain. Mereka akan berbicara nanti. Sekarang ya, tidak ada bisa berbicara. Nggak ada tangan berbicara, mata nggak berbicara, telinga nggak berbicara, apalagi kulit tidak berbicara. Tapi nanti pada yaumul qiyamah mereka akan berbicara. Karena Allah buat mereka mampu berbicara. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan bisa berbicara. Subhanallah. Maka perhatikan ya ikhwani. Nah, dalam urusan rahim ini, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang menyambungkan silaturahmi, orang yang menjaga hubungan rahimnya, orang yang tidak peduli hubungan rahimnya, itu akan dipersaksikan oleh rahim itu sendiri. Nanti pada yaumul qiyamah. Rahim itu akan menjadi saksi. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa menepis, mendustai apa yang diklaimkan atas kita oleh rahim itu sendiri nanti pada yaumul qiyamah. Ini menunjukkan ya akhwani betapa tingginya perkara menyambung silaturahmi, kemuliaannya dalam Islam, dan betapa buruknya keadaan dan balasan bagi orang-orang yang suka memutuskan hubungan rahim di antara mereka. Baik. Terakhir hadis di bab ini saya bacakan adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau
mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu ya sujnatun minallahi, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya juga, bahwa rahim itu berasal dari kata Ar-Rahman, salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menyambungnya, menjaganya, maka Allah akan jaga ia. Allah akan sambungkan ia dengan rahmatnya. Tapi barang siapa yang memutuskannya, tidak menjaganya, maka Allah pun akan memutuskannya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taib. Ikhwani akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis-hadis yang bisa kita baca di dalam bab ini. Semoga ada faedah dan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Sebelum kami akhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah disampaikan dari hadis-hadis yang telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Barakallahu fiik. Ikhwatal Islam, kita masuk ke pertanyaan atau mengenai pertanyaan-pertanyaan antum. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, dari telepon kami telah buka di 08117530.000. Anda ulangi, dari telepon di 08117530.000, atau nomor telepon WA juga kita persilakan di 081175454444. Untuk pertanyaan melalui pesan ketikan di 081175454444. Di sini ada yang ingin bertanya dari telepon, kita coba angkat. Nah, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Kita coba angkat dari WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Ikhwan, sedang di perjalanan safar. Nah, silakan Abu Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perihal zakat, Ustaz. Jadi orang tua saya itu punya kebun pada saat itu. Orang tua saya susah hidup, Ustaz, ya. Jadi punya kebun, karena kebun itu ditipu orang terus hasilnya. Jadi dijual dapatlah 100 juta. Nah, saya mau nanyakan masalah zakat hartanya. Orang tua saya kan makan dari, mohon maaf, saya memberi gitu, Ustaz, ya. Kalau maksudnya saya yang mengurusi orang tua saya gitu, Ustaz. Jadi zakat ini wajib hukumnya dikeluarkan atau gimana, Ustaz? Karena orang tua saya hanya punya uang yang hasil dari kebun itu aja, 100 juta itu aja. Nggak punya pemasukan, dan pengeluaran ya pemasukannya dari saya. Nanti saya beri setiap bulan sekian. Gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana zakat hartanya itu, Ustaz? Apakah tetap dikeluarkan? Kalau misalnya memang dikeluarkan, berarti sampai habis pada saat sampai batas nisabnya saja. Setelah itu, setelah dia tidak wajib zakat, atau bagaimana, Ustaz? Karena kalau misalnya dijakatkan, uang yang 100 juta ini pasti habis gitu, Ustaz. Nah, ini mau nanya nih, Ustaz, bagaimana hukumnya zakatnya itu, Ustaz? Karena dia tidak punya pemasukan, hanya ada uang itu saja gitu, disimpan. Nah, itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama sekali, secara asal, bahwa harta-harta yang wajib zakat itu telah ditentukan oleh agama, sifat dan kriterianya. Tidak semua harta yang kita miliki yang terkena harta wajib zakat. Nah, termasuk kebun ini, secara asal dia bukanlah harta yang wajib dizakati, tidak. Seberapapun nilai kebun itu, namun tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya, karena memang dia tidak ada ketentuan, tidak ada perintah dalam agama untuk menzakati harta yang seperti itu. Kebun, mau kebun sawit, kebun karet, kebun apa saja.
Sama hanya seperti rumah, misalkan ada orang punya rumah harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar barangkali, namun tidak ada kewajiban zakat atas dia, bagi dia atas rumah itu. Sebagaimana Nabi katakan tidak ada zakat pada kendaraan, pada fars, yaitu pada kuda ya, kuda. Juga tidak pada rumah, pada tanah, ya tidak ada. Kendaraan orang miliaran barangkali harga, tidak ada zakat dalam bab itu. Karena ini tidak termasuk harta-harta yang wajib dizakatkan, kecuali kalau seandainya dia menjadi urudut tijarah, benda-benda itu menjadi barang dagangannya, seperti orang properti, barangkali dia punya bisnis rumah, atau dia punya showroom mobil, jual beli mobil, atau dia adalah tuan tanah yang memang bisnisnya adalah jual beli tanah. Nah, kalau seandainya barang-barang itu sekalipun secara asal tidak termasuk barang yang wajib dizakati seberapapun nilainya, tapi kalau seandainya sudah menjadi urudut tijarah, barang-barang perniagaan seperti yang tadi saya katakan, barulah dia dikenakan wajib zakat karena dia adalah barang perniagaan. Iya. Kalau misalnya tidak, maka tidak. Lalu bagaimana kalau itu dijual? Dijual itu bukan karena dia memang jualan itu pekerjaannya kan, seperti yang tadi dikatakan. Tapi dijual barangkali mungkin karena menimbang asas manfaat. Dibiarkan dalam bentuk kebun begitu saja, itulah bukannya dapat hasil tapi malah ditipu barangkali, atau mungkin dia mau dijual untuk bangun rumah, dijual untuk beli kendaraan, jual untuk berobat misalkan, apa saja. Nah, jadi dia jual bukan karena dia seorang yang memang punya objek jual beli tanah, jual beli kebun dan semacamnya. Maka dalam bab ini, Allah Ta'ala alam, saya katakan kalau seandainya nilai jual itu mencapai satu nisab, ya satu nisab, maka di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, saya tidak salah kalau saya tidak salah, di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, maka ketika itu dijual dan dia sudah menjadi uang yang nuqdain, apakah jadi emas, jadi perak misalkan, dan telah memenuhi syarat wajib zakat, ya syarat wajib zakat, maka di situ dia diminta untuk mengeluarkan zakatnya. Ketika dia jual tadi sudah mencapai nisab nilainya, maka keluarkan zakatnya. Ini di dalam mazhab Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian kalau dikatakan dia nggak punya penghasilan, bahkan selama ini makan bersama anaknya, jadi ini akan disimpan untuk jaga biaya hidup dia. Ya, itu tidak salah. Namun kalau seandainya jumlah yang disimpan itu mencapai satu nisab dan telah berlalu haulnya nanti ke depan lagi, maka tetap dia terkena wajib zakat. Misalkan ketika dijual sudah dizakati, misalkan 2,5% dikeluarkan. Ternyata setahun kemudian masih tersisa. Jumlahnya juga masih mencapai nisab. Maka kena lagi kewajiban zakat. Sekalipun dia tidak punya pekerjaan yang lain. Sekalipun tidak punya pemasukan yang lain. Namun ketika terpenuhi kewajiban zakat tadi, Nabi katakan la zakata hatta balaghun nisaba wa hala alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta-harta wajib zakat tadi. Sekarang dia kan sudah jadi harta wajib zakat, sudah jadi uang. Kalau tanah tidak, 10 tahun pun tidak ada haulnya, ya. Sekarang sudah jadi uang, uangnya termasuk salah satu harta wajib zakat. Nah, tidak ada wajib zakatnya kata Rasul hatta balaghun nisaba wa hala alaihi al-haul, sampai harta itu mencapai nisab dan berlalu haulnya. Iya. Maka setahun kemudian tetap sang ibu keluarkan lagi 2,5% zakat malnya. Karena sudah setahun dia miliki
dan jumlah itu masih mencapai satu nisab, tidak pernah berkurang dari satu nisab misalkan. Kalau berkurang tentu nanti diulang lagi menghitungkan haulnya. Ya, kita nggak bicara itu dulu, kita fokus kepada masalah ini. Jadi tetap dikeluarkan zakatnya. Karena harta itu telah memenuhi dua syarat yang menjadi kewajiban zakat bagi harta yang kita miliki. Maka oleh karena itulah, kalau dikatakan, nanti kalau dizakati itu setiap tahun saat nanti habis hartanya. Sementara orang tua nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Hanya untuk hidup dia. Iya, betul dalam bab itu. Namun, kewajiban zakat tidaklah dapat dihindari dengan alasan tidak punya pekerjaan, sementara kita masih memiliki harta yang jumlahnya mencapai satu nisab dan kita miliki sudah berlalu satu haul. Maka karena itulah Nabi sarankan, Nabi perintahkan kepada kita untuk tidak mendiamkan harta, untuk tidak menelantarkan harta atau ditabungkan saja, tidak. Tapi kita diperintahkan untuk menginvestasikannya, memutarnya, ya, dengan cara yang kita bisa. Kalau kita nggak mampu, kita bisa tanam saham ke orang lain. Yang kita pelajari, kita buat kesepakatan, misalkan, ya kita disuruh untuk memutarkan uang itu, likai la ta'kul sedekah, agar tidak habis dimakan sedekah nantinya. Agar tidak habis dimakan oleh zakat, seperti yang disebut oleh penanya tadi. Ya, ini caranya. Bukan tidak mengeluarkan zakat, sementara kita punya harta satu nisab bahkan lebih misalkan, dan telah berlalu haulnya, akan tetapi dengan alasan takut nanti habis hartanya. Namun cara yang paling tepat sesuai anjuran agama adalah kita investasikan, kita putarkan, kita niagakan misalkan, buat niaga agar ada perkembangan, ada pertumbuhan, sehingga tahun depan kalaupun misalkan kita wajib zakat lagi, namun harta itu sudah ada perkembangan dan penambahan. Nah, ini cara yang paling tepat. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan mungkin barangkali cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf. Karena kita cukup sampai di sini. Moga-moga ada faedah dan manfaat. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kembali kepada guru kita Ustaz Syamsul Rizal Abu Faudan hafizahullah taala dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, dan jawaban dari pertanyaan telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya dan afwan untuk pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu juga. Semoga di pertemuan selanjutnya untuk diberikan kemudahan dalam bertanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء